Halo sahabat data, jumpa nih di acara perdana kita, Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi. Ngopi dulu Pak. Waduh. Silakan Pak. Pagi-pagi sudah ditawarin ngopi nih. Kita ngopi dulu langsung santai ngopi dulu aja ya. Pak. Aduh, alhamdulillah, makasih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar serasa kopi ingin mikirin inflasi nih. Iya nih. Ini episode perdana kita nih Pak. Yes, siap. Dan hari ini kita bahas topik yang paling sering kita dengar, tapi mungkin sahabat data banyak yang belum paham betul apa itu artinya inflasi dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kita nih Pak. Oke. Iya, saya belum kenalin nih bintang tamu istimewa kita. Siap. Kepala BPS kita, Kepala BPS Kota Depok, Bapak Agus Marzuki. Terima kasih ya Pak sudah hadir di acara kita hari ini. Terima kasih pemirsa. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin sempat bingung kenapa harga kopi kesayangannya naik, nah kita akan ngulik di sini ya Pak ya, bagaimana kenapa sih harga bisa naik dan apa sih dampaknya gitu. Nah, sebelum kita menjauh membahas berapa angka inflasi di Kota Depok dan apa itu artinya, mungkin kami semua pengen tahu nih Pak, apa sih definisi inflasi dan apa sih pengertian yang bisa ditangkap sama orang awam itu lebih mudah Pak? Oke. Baik. Terima kasih Mbak Okta. Kalau ngomong inflasi itu mungkin beberapa kalangan awam masih bingung apa sih itu inflasi ya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu udah paham itu. Kalau misalnya ada harga cabai naik, ya kan, harga gula naik, pasti teriak, ya kan? Jadi kalau inflasi itu, kalau secara sederhana saya bisa katakan bahwa dia merupakan kenaikan harga atau jasa ya dalam kurun waktu tertentu, ya itu bisa secara terus-menerus. Kalau dari sisi statistiknya kita kan untuk menghitung inflasi ada kita namanya punya IHK, indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen ini adalah suatu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga gitu ya dari suatu barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, inflasi itu adalah yaitu dia perubahan itu ya, perubahan daripada IHK itu ya yang diukur gitu ya. Kalau orang statistik mungkin udah paham, tapi kalau orang awam taunya inflasi itu adalah kenaikan harga. Ya, jadi ketika harga misalnya, harga cabai hari ini misalnya sekilo 100.000 gitu ya, ternyata minggu depan sudah naik menjadi 120.000. Nah, perubahan 20.000 lah ini yang dikatakan sebagai inflasi mungkin untuk cabai. Tetapi kan kita ngitung nggak cuma dari cabai ya, kita banyak komoditasnya yang kita hitung, kemudian kita hitung dengan metode tertentu gitu ya. Biasa kita menggunakan metode Laspeyres atau beberapa metode sehingga diperolehlah suatu angka yang disebut inflasi itu. Ada semacam kenaikan harga gitu. Gitu Mbak Okta secara khususnya ya. Baik Pak. Kalau untuk bulan ini nih Pak, kita kan bulan November nih ya. Ya. Kita rilisnya itu untuk data bulan sebelumnya. Ya. Untuk kondisi inflasi Kota Depok di bulan Oktober Pak, itu gimana keadaannya ya Pak jika dibandingkan dengan inflasi di Jawa Barat ataupun di tingkat nasional sendiri? Kalau kita lihat data nasional nih Pak, 5 bulan berturut-turut ya, kita mengalami deflasi. Nah, tapi untuk di Depok sendiri ada ragamnya nih Pak ya, jadi nggak 5 bulan deflasi. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak? Kalau inflasi Kota Depok, alhamdulillah di bulan Oktober ini ya, kita inflasi yang kita hitung berdasarkan 3 ya. Pertama month to month ya, jadi membandingkan inflasi ya bulan sekarang dengan bulan kemarin gitu ya. Kemudian ada yang year to date, kita membandingkan yang sekarang itu dengan Desember ya tahun lalu. Kemudian juga yang namanya inflasi year on year ya, kita membandingkan misalnya bulan Oktober sekarang tahun 2020 dengan Oktober tahun 2023. Nah, yang biasanya kita lihat, yang kita cermati itu mantuman ya. Yang mantuman ini kita cermati karena kita bisa melihat bagaimana kenaikan harga atau penurunan harga pada setiap bulannya ya. Nah, untuk kondisi Oktober saat ini kondisinya adalah 0,06 inflasi, dan kita tahu bahwa yang biasa di bawah 10% ini
termasuk kategori inflasi yang ringan ya. Dan kita tahu inflasi itu sebenarnya kalau terlalu tinggi ya itu berbahaya sekali, misalnya sampai 100% ke atas atau 50% aja atau 25% aja udah mulai mengerikan itu, karena kan otomatis harga-harga ini sangat meningkat. Dan seperti dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu bahwa di Indonesia ini itu kalau hal yang harus pokok yang kita penuhi adalah terkait mengenai kebutuhan pangan ya kan, sandang pangan khususnya pangan. Nah, ketika harga pangan itu sudah meningkat drastis, nah itu pasti itu akan berbahaya ya bagi kondisi suatu pemerintahan, dan itu akan memicu gejolak sosial dan sebagainya. Jadi intinya kondisi kita saat ini 0,06, dan untuk year to date itu sebenarnya kumulatif ya. Kumulatif dari inflasi bulanannya dari mulai Januari sampai Oktober saat ini ya, itu kondisi kita masih di angka 1,5. Nah, 1,5 ini kalau menurut kategori Bank Indonesia ini masih di dalam range yang normal, karena Bank Indonesia itu menetapkan range itu inflasi kalau bisa 2,5% plus minus 1. Dan kalau 2,5% dikurangi 1 kan 1,5, pas banget ini. Jadi inflasi kita termasuk inflasi yang ditolerir ya, inflasi yang aman ya. Kalau untuk yang year on year-nya kita 1,94. Jika dibandingkan dengan Jawa Barat ya, Jawa Barat memang lebih rendah secara bulanan, tetapi secara year to date dia di bawah 1,5. Jadi artinya di bawah yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia gitu ya. Begitu juga di inflasi secara nasional, karena tadi dikatakan bahwa inflasi secara nasional yang year to date-nya 0,82, tapi untuk yang mantumannya dia sedikit lebih tinggi ya, 0,08. Tapi untuk yang year to date 0,82 itu masih lebih di bawah lagi gitu ya. Tadi kan Mbak Okta katakan bahwa secara nasional kita 5% ya, deflasi 5 kali berturut-turut deflasi. Nah itu artinya para pengamat mengatakan berarti daya beli kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Mungkin gitu Mbak ya, Mbak Okta ya. Iya Pak, baik. Kalau tadi kita mendengar bahwa Bapak bilang kita inflasi montumannya 0,06 ya Pak ya. Untuk andil inflasi Kota Depok sendiri Pak, komoditas apa sih yang memberikan andil inflasi terbesar Pak? Dan kayak apa dampaknya gitu Pak? Ini saya harus baca dulu nih, karena saya nggak hafal ya. Tetapi memang secara andil untuk yang inflasi di Depok itu yang paling mempengaruhi itu sekarang untuk di bulan Oktober ini adalah untuk kelompok barang jasa perawatan pribadi ya dan jasa lainnya. Jadi kayaknya emas juga saya lihat sudah berapa bulan ini secara berturut-turut terus naik ya. Memang sekarang kalau melihat dari ekonomi global, memang saat ini orang lebih cenderung untuk save ke emas gitu ya, karena itu lebih aman ya. Nah itu secara andil memang untuk yang mempengaruhi dari sisi mantuman tadi yang bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya, bulan September itu yaitu tadi dua kelompok barang itu yang salah. Tapi kalau secara year to date, nah ini kembali lagi itu adalah kelompok makanan, minuman, tembakau ya. Kita tahu bahwa inflasi itu kan ada inflasi inti dan non inti ya. Kalau inflasi inti itu kan yang dia memang dipengaruhi oleh penawaran ya kan, nilai tukar dan sebagainya. Tapi kalau non inti ada dua, dia itu yang volatile food, yaitu ketika barang-barang yang memang dia bergolak. Satu lagi yang administrative prices ya, yang memang harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah kayak bensin, cukai dan sebagainya. Nah kita lihat memang kalau saya perhatikan bahwa baik di Depok maupun secara nasional atau provinsi itu memang lebih kepada kelompok makanan yang bergolak ini seperti beras ya kan, kopi ya kan ya. Kopi di Depok karena memang mungkin kecenderungan habit ya, pola dari generasi Gen Z ini yang sudah mulai senang kopi. Dulu mungkin orang-orang tua saja kan, tapi saat ini coba kita lihat di Depok bertebaran itu coffee shopnya mulai dari kopi macam-macam. Saya nggak boleh menyebut merek ya ya, tapi intinya banyaklah kopi-kopi yang sekarang anak muda mungkin trennya ke sana gitu ya, sehingga kecenderungan konsumsi kopi naik, sehingga ini juga kecenderungan meningkatkan harga gitu ya. Baik kebutuhan kopi di nggak juga ada Depok, saya lihat secara di nasional juga anak-anak muda sekarang senang kopi gitu. Jadi kalau Mbak Okta mau
mau naikin barang gampang tuh Mbak. Jadi caranya adalah bagaimana bikin habit anak muda itu senang terhadap suatu produk tertentu. Misalnya contoh dibikin, diviralkan dulu, nanti naik nih harganya nih. Nah itu ya. Nah jadi itu ya intinya bahwa biasanya memang kalau saya perhatikan yang volatile food ini cukup tinggi dan itu sudah berapa bulan ini ya terus menerus meningkat. Begitu Mbak Okta. Acara kita juga nggak kalah nih ya Pak, ngopi ya Pak ya. Waduh, saya ngopi dulu boleh dong? Waduh, luar biasa nih teman-teman ya. Alhamdulillah nih kok begini terus saya bisa ini nih sehat nih. Alhamdulillah. Ya. Kopi ini juga sempat menyumbang andil inflasi di Kota Depok ya Pak ya. Oh iya, kopi nih. Makanya saya bilang kopi termasuk komoditas yang beberapa bulan ini cukup tren ini ya. Karena saya bilang meningkat, makanya cukup agak fenomena yang menarik ya. Kalau kita lihat kopi biasanya kan kalau di Depok jengkol ya. Dan sebenarnya kita tapi karena memang orang Depok senang jengkol gitu ya. Kalau nggak salah berapa bulan kemarin itu jengkol ya. Mungkin karena ada acara besar gitu Pak, dan biasanya kalau orang Depok kan kebanyakan orang Betawi juga, jadi acaranya banyak yang menyediakan semur jengkol atau apa aja dikonsumsi yang tinggi juga kali ya. Iya benar. Tapi memang saat ini kopi memang saat ini yang sedang tren gitu ya, dan memang kita lihat sudah banyak sekali kafe-kafe kopi itulah yang kira-kira bisa membuat harga menjadi. Kalau saya perhatikan kayak kemarin saya pergi ke kemana ya, saya lupa tuh kemarin tuh di sekitar Kukusan itu saya ingat. Saya habis sholat di situ ada yang kayak semacam kafe kopi, tapi dia brandnya belum terkenal ya, tapi dia sudah istilahnya membuat menarik. Saya lupa nama kopinya apa. Saya iseng, wah menarik sekali gitu. Jadi intinya memang kreativitas warga Depok ini untuk jualan kopi saya lihat makin bagus gitu ya. Dan ini artinya makin berlomba-lomba, dan kalau kita lihat orang sekarang kalau buka usahanya juga kebanyakan kopi gitu, karena memang mungkin praktis membuatnya ya kan, sehingga harganya ini otomatis pasti naik karena kan kebutuhan akan kopi cukup tinggi, padahal Depok bukan produsen kopi, gitu ya, seperti itu. Tapi karena tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi, ya, sehingga memicu harga di Kota Depok semakin tinggi, gitu ya. Kalau ini Pak, BPS itu mengukur tingkat inflasi itu gimana sih Pak? Ada metode khususnya gitu Pak untuk memastikan datanya akurat dan terpercaya gitu Pak? Oh, gitu atau ya. Kan kita dengar nih ada berita bahwa inflasi ini bisa dipesan gitu ya oleh kepala daerah gitu. Nah menurut pandangan Bapak gimana nih Pak? Waduh, jangan suka mesen-mesen inflasi lah, itu mesen kopi ya. Enakan kopi ya Pak. Nah terkait mengenai metode, memang selama ini BPS masih menggunakan metode last payers ya. Kita tahu metode last payers itu indeks yang menghitung kumulatif ya, membandingkan harga ya bulan ini ya, bandingkan dengan bulan sebelumnya, kemudian dikalikan dengan konsumsi ya kan, konsumsi bulan sebelumnya dibagi dengan konsumsi yang tahun dasar gitu. Mungkin nanti bisa ada last payers yang disesuaikan ya kan. Itu memang kalau BPS Kota Depok itu kan kita hanya melakukan survei ya, jadi kita yang menghitung, mengumpulkan data di lapangan, di pasar. Jadi kalau terkait mengenai penghitungan inflasi itu sendiri, itu bukan wewenang dari BPS Kota Depok atau BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ini merupakan wewenang BPS pusat. Jadi ketika ada yang bilang kok bisa dipesan angka di BPS Kota, menurut saya itu agak-agak aneh ya, karena kita tidak bisa menghitung itu. Jadi kita hanya mengumpulkan data ya, kemudian semua itu pusat yang menghitung ya dengan metode last payers tadi itu, sehingga kalau ada kata-kata bisa dipesan melalui BPS Kabupaten Kota, menurut saya itu hoax itu ya, nggak bisa itu ya. Jadi dan kita tahu bahwa meskipun memang BPS pusat yang menghitung, tetapi di BPS Kabupaten Kota biasanya ya kita selalu ada ketika data mau dirilis ya, kita semacam duduk bareng ya, duduk bareng apa namanya sih kalau duduk bareng itu
konsolidasi angka ya, konsolidasi angka supaya jadi artinya ada cross check gitu ya, apakah benar misalnya harga ini naik atau jangan-jangan salah entry ketika melakukan pendataan, ketika itu kita cross check dan itu dilakukan sebelum rilis sehingga nanti biasanya ada keluar angka sementara 1, sementara 2 dan itu sementara 1, sementara 2, sementara 3 itu sambil kita mengecek angka kita betul nggak, jangan sampai salah. Begitu sampai quality gates-nya itu sampai sedemikian dipantau karena angka inflasi ini nggak main-main. Angka inflasi ini angka yang seksi ya, yang ditunggu oleh banyak pihak pengambil kebijakan sehingga dilakukan quality gaze, kemudian nanti ditanyakan kembali. Nah, ini penting, ini sebagai bagian cross check untuk kualitas data kita gitu Mbak Uta. Baik Pak, jadi tugas kita nih memotret aja ya Pak. Iya. Tidak perlu di efek-efekin apa gitu ya Pak ya. Betul. Nggak perlu ada efek filter cantiknya gitu, iya, mata beloknya. Iya, kita original lah. Original ya Pak ya. BPS itu memotret apa adanya original, nggak kita tambahin make up ya kan, nggak perlu ada pesanan harus pakai bedak, nggak perlu itu. Jadi intinya kita memang kita disumpah ya bahwa kita ini sebagai lembaga yang independen ya. Kenapa kita harus independen? Karena indikator statistik ini salah satunya inflasi itu adalah alat ukur ya atau sebagai indikasi dini lah ya untuk early warning system kita. Kalau kita berbohong ya, kalau misalnya kita anggap inflasinya tinggi kita bilang rendah, ya kan itu kan berbahaya bagi pengambil kebijakan ya, khususnya pemerintah. Misalnya dibilang beras kosong kita bilang ada, kelaparan dong nanti dan sebagainya. Hal-hal semacam itu yang kita BPS sudah mempunyai integritas untuk itu dan kita sudah disumpah sebagai PNS. Kita dulu kan punya core value kita PIA dulu ya, tapi sekarang sudah menjadi berakhlak ya. PIA itu kan profesional, integritas, amanah. Jadi kita melakukan dengan integritas dan aman. Dan sekarang juga kita menjadi berakhlak gitu ya. Dan itu sudah core value seluruh ASN gitu Mbak. Betul Bapak. Baik Bapak, kalau menurut Bapak perkiraan inflasi 2 bulan terakhir di 2024 ini gimana ya Pak? Waduh, 2 bulan ini ya, luar biasa ya prediksi. BPS itu sebenarnya nggak boleh memprediksi ya. Iya. Jadi karena kita itu memotret sesuatu yang sudah terjadi ya kan. Kita nggak ada prediksi pertumbuhan ekonomi, prediksi walaupun secara ilmu statistik kita diajarkan forecasting ya, memprediksi. Tetapi boleh nggak memprediksi? Ya boleh-boleh aja untuk kepentingan kita internal, bukan kita rilis secara official statistik ya kan. Jangan nggak begitu. Kalau perkiraan 2 bulan ke depan, nah 2 bulan ke depan ini kan 1 bulan depan nanti November kan kita hitung ya nanti di bulan depan, dan bulan depan itu Desember itu kan nanti kita berkaitan dengan hari Natal ya dan tahun baru, itu biasanya harga-harga melonjak. Tetapi kalau kita lihat angka year to date kita yang 1,5 ya, itu kalau kita bandingkan dengan toleransi dari Bank Indonesia yang 2,5% plus minus 1, itu menurut saya masih aman, masih cukup aman. Kenapa? Misalnya meledak ya, angka kita menjadi 0,5 gitu ya, 0,5 gitu kan. Kalau sekarang kan kita 0,6, beda dengan 0,6 dengan 0,5, beda kan. Artinya masih di kalau 0,0 kan, ini kalau 0,5 masih 2 bulan masih 1 kan, 1 ditambah 1,5 masih 2,5, masih cukup wajar gitu ya. Masih ya, artinya itu termasuk inflasi yang aman ya, yang ditoleransi. Jadi kan itu penting. Kenapa? Karena inflasi itu yang menurut BI katakan tadi itu 2,5% plus minus 1, artinya kalau inflasi yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau deflasi juga nggak bagus, deflasi terus menerus gitu nggak bagus. Karena kalau inflasi terlalu tinggi, wah itu nanti akan memicu kenaikan suku bunga ya kan, macam-macam lah ya. Nanti masyarakat jadi teriak ya kan, semacam itu, dan ini dampaknya panjang gitu Pak. Jadi menurut saya masih cukup aman walaupun kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Makanya kita di BPS Kota Depok selalu melakukan rapat koordinasi ya dengan stakeholder terkait ya kan. Kita ngecek nih biasanya kalau akhir tahun gimana stok beras, karena beras ini dari
bulan ke bulan itu selalu menjadi komoditas yang naik terus, yang primadona. Kenapa? Karena inflasi itu kan ada satu komoditas yang konsumsinya itu banyak, ya, naik sedikit tuh pasti pengaruhnya besar karena bobotnya dia besar gitu, bobotnya banyak, ya kan? Kalau mungkin ada yang iPhone naik, kita nggak terlalu penting, iPhone orang paling cuma sedikit, ya kan, ya. Tapi kalau beras naik sedikit karena konsumennya banyak, nah ini perlu dijaga. Makanya kita koordinasi dengan Bulog, ya, dengan pemerintah daerah dan sebagainya untuk bagaimana menjaga ketersediaan cadangan barang dan sebagainya, beras. Pokoknya barang-barang yang sifatnya volatile food ini juga harus kita kontrol. Kemudian pemerintah juga ketika membuat kebijakan, tolong dilihat misalnya PDAM, ya, air dinaikkan, gitu kan, otomatis itu, karena kan otomatis kan konsumen PDAM banyak, ya kan. Ketika itu ini termasuk yang tadi saya bilang administrative crisis ini, yang ketika pemerintah menaikkan atau membuat suatu kebijakan menaikkan harga, ya tolong dilihat situasinya, jangan pas Natal dan Tahun Baru, nanti lebih dahsyat lagi, gitu Mbak Okta, ya. Iya, jadi kita melihat nilai konsumsi barang itu juga ya Pak ya, itu yang menyebabkan bobot andil inflasinya tinggi juga, sekali, ya, Pak, ya. Itu berbahaya itu kalau kita nggak pinter-pinter untuk membuat kebijakan. Iya. Iya, mungkin terima kasih Pak Agus sudah bisa bergabung di podcast Ngopi kita kali ini. Siap. Senang banget ketemu Pak Agus, kita bincang-bincang santai, kita dapat insight baru tentang inflasi gitu. Jadi sahabat data, pengetahuan tentang inflasinya bertambah, dan semoga pembahasan tadi bisa bikin kita jadi lebih bijak belanja juga, Pak. Wah, penting itu. Bu pun yang sering belanja nih, ya. Iya. Iya, penting. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Mbak Okta. Atas kehadirannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelumnya saya pantun dulu nih, Pak. Wah, boleh. Mantap nih pantun. Rumah mewah di depan sawah. Mantap, cakep. Belajar inflasi jangan lelah, agar belanja tetap murah meriah. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Gus. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih sahabat data.